Kembali dengan kami, keluarga Iman Rasuli. Dan narasumber malam hari ini, Pak Jimmy Jeffrey, Apologia Historia. Salam sejahtera bagi saudara-saudari dimanapun Anda berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus senantiasa menyertai dan memenuhi batin saudara-saudari semua. Malam ini kembali bersama Pak Jimmy Jeffrey, kita menggunakan hak jawab kita sebagai pertanggungjawaban iman untuk merespon tuduhan-tuduhan yang ditujukan kepada kekristenan dari Muhammad Ali, Rabbi Tofia Singer, dan rekan-rekannya. Tema spesifik yang akan kita kupas dan kita iris kecil-kecil agar jelas semua tuduhan-tuduhan tersebut, yaitu tema yang kita angkat antara Septuaginta dan teks Masoretik dengan tuduhan tahrif pada Alkitab. Malam hari ini masuk ke sesi yang 38. Teman-teman yang belum menyaksikan sesi-sesi sebelumnya bisa disaksikan di channel-channel YouTube Kristen yang turut men-live-kan acara ini. Sesi live malam ini ditujukan bukan untuk memulai perdebatan, tapi menjawab dengan kasih agar para penuduh paham bahwa mereka selalu gagal paham memahami apa yang kita pahami. Baik, sebelum kita mulai, mari kita satukan hati, kita berdoa. Dalam nama Sang Bapa, Sang Putra, dan Sang Roh Kudus, Allah yang Esa, amin. Ya Allah Tritunggal Maha Kudus, Tuhan para kuasa, pencipta segala ciptaan, Engkau yang di dalam kebaikan-Mu yang melampaui segala akal, telah berkenan mengirimkan Putra Tunggal-Mu, Tuhan kami, Yesus Kristus, nuzul bagi keselamatan kami. Terima kasih ya Tuhan atas kebaikan-Mu di sepanjang kehidupan kami, terima kasih atas pemeliharaan-Mu, perlindungan-Mu, anugerah dan kasih-Mu. Sebentar kami akan memulai sesi kajian akademis kami. Berkati hamba-Mu, Pak Jimmy Jeffrey, dengan hikmat-Mu ya Bapa, dan Roh-Mu yang kudus mengurapi beliau. Kiranya setiap materi yang disampaikan mendapatkan tempat yang terbaik di dalam batin kami masing-masing. Ya Tuhan, layakkanlah hamba-Mu ini yang penuh dengan kelemahan, memohon doa bagi teman-teman yang belum seakidah dengan kami. Tuhan Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup, yang mengasihi setiap manusia. Ya Tuhan, kasihanilah, Tuhan kasihanilah, Tuhan kasihanilah kami. Kami memohon ya Tuhan agar segala tabir disingkapkan, segala telinga ditahirkan, dan Sang Kuasa Maha Kudus hadir menyembuhkan kelemahan-kelemahan para pendengar dan menyelamatkan jiwa-jiwa yang berseru kepadamu. Ya Tuhan, kiranya Engkau berkenan melawat setiap pendengar, pribadi lepas pribadi, agar kami bisa bertumbuh sesuai dengan pengajaran. Terima kasih ya Tuhan, berkati semua peralatan dan perlengkapan yang kami gunakan agar bisa beroperasi dengan baik. Kami buka sesi kajian malam ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah sesembahan kami, Immanuel, amin. Silakan dimulai Pak Jimmy. Ya, baik. Saudara-saudara sekalian, saat ini kita akan masuk dalam pembahasan yang kesekian kalinya berkaitan dengan Septuaginta dan teks Masoret. Sebelum saya memaparkan lebih lanjut topik kita malam ini, sedikit saya review topik beberapa waktu yang lalu berkaitan dengan Septuaginta dan teks Masoret, tetapi lebih khusus dalam case Yesaya 7 ayat 14, yaitu masalah kata perempuan muda atau ha'alma dalam Ibrani versus parthenos dalam Greek atau Yunani, yang dalam pembahasan waktu yang lalu kita sudah buktikan bahwa secara tekstual maknanya tidak ada masalah. Artinya memang ha'alma bisa dimengerti secara umum adalah perempuan muda, tetapi dalam konteks tertentu bisa lebih spesifik mengarah pada perempuan yang masih perawan atau the virgin, dan cocok dalam penggunaan kata parthenos untuk Greek. Nah kemudian
yang menarik dalam pembahasan kita lalu, pihak Yudaisme awal mencoba melakukan perubahan. Jadi perubahan terhadap naskah Septuaginta atau naskah Yunani, seperti yang sudah diuraikan lalu, khususnya Aquila dan Theodotian, yang mencoba mengganti kata Parthenos ke kata Neanis. Dan itu dikritik oleh Bapak Gereja awal Justin Martyr, kemudian juga Irenaeus, dan sebenarnya Eusebius juga mengulang hal itu. Dan dalam kajian kritik teks, kata Neanis itu adalah aparatus atau catatan berkaitan dengan teks utama, base teksnya, yaitu Parthenos. Jadi itu adalah varian-varian yang bukan base teksnya. Base teksnya adalah Parthenos. Jadi sebenarnya kita lihat ada memang perubahan-perubahan yang sifatnya tidak disengaja maupun yang disengaja, intentional change, dan itu terjadi berkaitan dengan naskah Yunani. Nah, kali ini kita akan lihat pada naskah Masoret. Tetapi saya perlu menambahkan poin lagi setelah kita membahas perubahan-perubahan yang terjadi dalam teks Septuaginta maupun Masoret, yaitu berkaitan dengan tuduhan tahrif Alkitab. Kenapa perlu saya menambahkan ini? Karena beberapa polemikun Muslim bisa menganggap ini sebagai bahan untuk mencoba menjustifikasi adanya perubahan, bahkan pemalsuan dalam Alkitab. Nah, apakah poin-poin yang sudah diuraikan baik Septuaginta maupun nanti Masoret ini menjustifikasi tuduhan itu? Kita akan ulas dalam pembahasan ini. Oke. Kita pertama mulai dulu secara umum. Ya. Dan ini saya beberapa kali sudah gunakan slide ini untuk membuat kita mengerti kondisi abad-abad awal berkaitan dengan tradisi teks tanah atau perjanjian lama. Jadi belum, istilah perjanjian lama itu nanti muncul di saat kekristenan lahir. Nah, teks Ibrani. Jadi Ibrani. Kita juga kata gunakan itu adalah teks Ibrani secara umum, karena kita tidak bisa menyebut Masoret teks, walaupun Masoret teks itu selalu identik dengan bahasa Ibrani. Karena Masoret itu sebenarnya produk abad belakangan, tepatnya sekitar abad 8-10 oleh kaum Masora yang menambahkan vokal maupun aksen pada konsonan teks dari naskah Ibrani. Nah, konteks pada masa itu terdapat berbagai versi atau tradisi dari tanah yang menjadi teks utama atau juga disebut Textus Receptus, itulah naskah Ibrani. Tetapi belum bisa disebut Masoret teks. Jadi oleh scholar itu menyebutnya Proto Masoret atau Pre-Masoret, sebelum Masoret. Itu adalah naskah Ibrani. Selain naskah Ibrani, terdapat naskah Yunani, Septuaginta, atau singkatan dari LXX. Kita sudah bahas panjang lebar beberapa kali pertemuan, termasuk waktu kita membahas tuduhan bahwa kekristenan dianggap membajak kitab suci tanah. Kita sudah membahasnya. Jadi pada masa itu Septuaginta sudah eksis, terutama di kalangan orang Yahudi yang berbahasa Yunani dan umumnya berada di luar Palestina. Dan pusatnya kita tahu bersama itu di Mesir, di Alexandria, kota peradaban saat itu, dan orang Yahudi banyak di situ. Tetapi kemudian penggunaannya semakin meluas di Yahudi-Yahudi perantauan karena memang mereka sudah banyak yang lupa atau tidak tahu dengan bahasa Ibrani. Jadi mereka gunakan Yunani karena Yunani memang bahasa internasional pada masa itu. Nah,
Kemudian ada versi Samaritan Pentateuch. Jadi ini versi yang agak unik karena dia berada atau berbasis pada daerah Samaria. Dan ini sejarahnya panjang, yaitu pada saat kerajaan ke Israel Raya itu pecah menjadi kerajaan utara yang disebut Israel dan kerajaan selatan disebut Yehuda. Nah, pada waktu itu karena faktor politik berdampak pada pola keagamaan. Nah, sehingga orang-orang di utara Israel merasa akhirnya mau seperti memisahkan diri dari pengaruh pusat saat itu yang ada di Yerusalem, dan akhirnya mereka membangun tempat pusat ibadah sendiri, dan misalnya mereka menyembah di Gunung Gerizim, dan memang itu dikonfirmasi oleh Yesus sendiri bahwa praktek ibadah orang Samaria itu bukan mengarah ke Gunung Moria tetapi Gunung Gerizim. Nah, walaupun poin ini kemudian di blow up oleh saudara Menahem Ali yang katanya terjadi perubahan, ya kalaupun ada perubahan, tetapi perubahan seperti apa? Nah, ini nanti kita akan bahas di bagian akhir dari pembahasan kita. Nah, kemudian yang menarik adanya penemuan Dead Sea Scroll, yang ternyata dalam Dead Sea Scroll itu menjustifikasi adanya versi-versi tradisi-tradisi tekstual yang berbeda-beda pada masa itu. Penanggalan Dead Sea Scroll atau naskah-naskah Qumran itu mulai dari sekitar abad 32 sebelum Masehi sampai pada pertengahan abad pertama. Dan di dalam penemuan naskah Qumran itu ada naskah-naskah Ibrani, Tarkum ada, yaitu yang Aramik, kemudian bahkan Samaritan Pentateuch juga ada, dan LXX Septuaginta ada. Jadi sebenarnya Dead Sea Scroll ini mengkonfirmasi hal tersebut. Nah, khusus untuk Tarkum ini juga dia lebih ke parafrase, jadi dia lebih terjemahan yang lebih bebas. Karena Tarkum ini biasa digunakan di sinagoge untuk memberi penjelasan pada naskah Ibrani. Karena pada masa itu bahasa sehari-hari di daerah Israel Palestina itu adalah bahasa Tarkum. Bahasa Aramik. Dan ini memang pasca orang-orang Israel yang dibuang ke Babilonia, dan daerah Babel itu pusat Aramik, mereka balik, banyak yang sudah lupa bahasa Ibrani. Dan karena tingkat penetrasi bahasa Aram itu kuat, sehingga akhirnya bahasa Aram itu menjadi bahasa pergaulan. Tetapi bahasa Ibrani tidak mati ya, dalam pengertian tidak hilang begitu saja. Tetapi masih ada, walaupun dia lebih banyak dalam lingkungan imam di Israel, itu lebih banyak penggunaan bahasa Ibrani. Tetapi kalau di daerah utara, Galilea dan sekitarnya itu sudah kuat dengan Aramik. Oke, jadi ini kondisi saat itu. Dan Yesus sendiri mengkonfirmasi tradisi yang berbeda itu. Nah, kalau kita menelusuri beberapa teks-teks Perjanjian Baru, khususnya dalam Injil, kita bisa menemukan beberapa istilah atau rujukan dalam naskah-naskah tanah sebelumnya yang pada saat itu disebut scripture atau kitab suci, itu bisa merujuk beberapa versi. Jadi Yesus beberapa catatan merujuk lebih ke naskah Septuaginta, tetapi juga ada beberapa lebih mengarah ke Tarkum, dan juga tentu lebih banyak ke teks Ibrani, yaitu ke naskah-naskah Proto-Masoret. Jadi sebenarnya dengan memahami konteks ini kita bisa lihat tidak ada semacam sebuah standarisasi kitab suci versi apa itu yang paling otoritatif pada masa itu. Kenapa? Karena LXX pun juga dianggap otoritatif oleh Yesus, oleh para rasul,
Rasul Paulus banyak mengutip LSS, dan juga di kalangan Yahudi sendiri. Walaupun memang akhirnya sejak LSS ini banyak digunakan oleh pihak kekristenan dalam misi penginjilannya, nah itu akhirnya sepertinya sudah membangun image bahwa itu jadi kitab suci Kristen. Maka akhirnya pihak Rabbinic Judaism bereaksi dan mereka akhirnya menolak dengan alasan sudah dirubah dan sebagainya. Oke. Nah, untuk hal ini sebenarnya cocok dengan konteks bahasa-bahasa multilingual pada masa itu. Nah, ini beberapa catatan scholars yang menyebut adanya pola bahasa banyak bahasa pada abad-abad awal. Bahkan seperti Joseph Fitzmayer dalam tulisannya Jesus Speak Greek, dia membuktikan bahwa Yesus pun sebenarnya tahu berbahasa Yunani. Setidak-tidaknya dalam level conversation, jadi dalam bahasa-bahasa yang praktis lah, tidak begitu mendetail, karena dia lebih banyak menggunakan bahasa Aramik. Dan ini memang dia besar di daerah Nazaret. Di Nazaret itu kota kecil yang dekat dengan kota utama, salah satu kota besar, yaitu Seforis. Memang di Alkitab tidak ada, tetapi dalam catatan arkeologi itu ditemukan kota Seforis yang cukup besar, dan di Seforis itu tingkat penetrasi budaya Yunani sangat tinggi dalam bahasa dan berbagai arsitek dan sebagainya. Dan dalam catatan sejarah arkeologi, Yesus setidaknya familiar dengan daerah Seforis. Jadi Yesus sendiri tahu berbahasa Yunani walaupun dalam standar yang bahasa sederhana percakapan. Nah, sehingga dia bisa membaca Septuaginta, LSS, dan tidak ada masalah bagi Yesus pada waktu merujuk atau mengutip LSS. Oke. Jadi ini penting sekali pemahaman awal ini supaya kita tidak lagi akhirnya semacam membangun eksklusifisme atau fanatisme pada satu versi. Nah, saya beberapa diskusi dengan teman setelah topik saya sebelumnya yang mencoba, katanya ada yang mencoba mempermasalahkan antara Masoret dan Septuaginta, bahkan seperti mengadu domba. Dia katanya posisinya ke Masoretnya. Nah ini perlu kita luruskan pemahaman yang mencoba menghitam putihkan pilih Septuaginta atau Masoret. Karena dari scholar sendiri itu tidak eksklusif menggunakan satu versi. Memang kekristenan khususnya Protestan lebih cenderung menggunakan Masoret text sebagai base text-nya untuk penerjemahan Old Testament. Tetapi para scholars, khususnya sarjana kritik teks yang kajian-kajiannya jadi dasar untuk para penyalin ke bahasa-bahasa lainnya, yang terkenal itu BHS, itu versi bahasa versi Ibrani dari Old Testament. Dia sama dengan kalau dalam perjanjian baru Nestle Aland NA sekarang yang sudah versi 28 atau yang versi UBS itu sama naskahnya, filosofinya sama. Jadi itu adalah teks-teks asli yang dikompilasi oleh scholars dengan versi-versi terbaru, artinya mengakomodir penemuan fragmen terbaru sehingga didapatlah teks yang dianggap mendekati otografnya atau original teksnya. Jadi sebenarnya sekali lagi tidak ada masalah pada masa itu dan kita tidak harus kaku memilih antara Septuaginta atau Masoret. Jadi semuanya diakomodir. Bahkan dengan adanya penemuan Dead Sea Scroll, para sarjana kritik mengambil rujukan dari referensi Dead Sea Scroll dan sangat menolong. Apalagi Dead Sea Scroll itu naskah yang hampir dikatakan clear dari akses orang-orang di abad-abad selanjutnya.
Bayangkan dari sekitar abad ketiga, kedua sebelum Masehi sampai ke abad pertama disalin kemudian disimpan, nanti ditemukan hampir 2000 tahun kemudian yang tidak dijamah oleh siapapun. Nah, ini sangat menarik sehingga para sarjana sangat memperhatikan kajian Desesco. Oke, jadi sekali lagi kita tidak perlu mendikotomikan ya antara pilih Septuaginta atau Masoret, Masoret teks. Tetapi kita melihat dari perspektif kritik teks atau textual criticism mana yang paling terbaik yang dianggap mendekati aslinya, dan itu para scholar punya metode-metode yang ilmiah untuk menentukan mana naskah terbaik. Nah, kita lihat pertama kodeks untuk naskah-naskah Masoret. Nah, ini memang kita lihat yang paling tua itu naskahnya sekitar abad 9, Kairo Codex. Kemudian ada naskah-naskah lainnya, Aleppo maupun Leningrad. Nah, Leningrad ini naskah yang lengkap, kalau lainnya banyak belum lengkap ya, ada beberapa kitab yang tidak ada. Nah, ini yang menjadi dasar dari tulisan penerjemahan Perjanjian Lama dari naskah ini yang disebut dengan Masoret Text. Dan dalam sejarahnya Masoret Text itu dia ada dua versi yaitu versi Ben Aser dan Ben Naftali. Dan itu sebenarnya perbedaan dalam pola menambah vokal maupun actionnya, ada yang di atas di bawah. Nah, itu beberapa versi. Jadi naskah paling tua Kodeks Masoret Text itu sekitar abad ke-9. Nah, sekarang kita bandingkan dengan Septuaginta. Nah, Septuaginta justru lebih tua karena terdapat dalam Codex Vaticanus dan Sinaiticus di abad ke-4. Juga ada Alexandrinus. Nah, memang juga di Codex ini ada perbedaan jumlah kitab. Ada yang, terutama juga ada kategori kitab-kitab yang disebut Jews Apocryph, yang oleh saudara-saudara Katolik itu dianggap sebagai Deuterokanonika, jadi kanon yang kedua. Nah, kalau kita lihat perbedaannya sekian 5 abad. Jadi Masoret di abad ke-9 paling tua, sedangkan Septuaginta abad ke-4. Nah, memang bagi mereka yang cenderung pada Septuaginta akan mengatakan bahwa Septuaginta terjemahan, tetapi terjemahan yang salinannya justru lebih tua daripada Masoret Text. Karena Masoret Text walaupun naskah asli itu dia sudah di abad ke-9, sehingga bisa saja terjadi perubahan-perubahan. Dan memang kita akan buktikan terdapat perubahan-perubahan. Tetapi perubahan seperti apa? Nah, ini penting kita lihat perubahan seperti apa, dan apakah ini akhirnya menjustifikasi adanya tuduhan tahrif Alkitab berubah, Alkitab dipalsukan. Nah, kalau Septuaginta kelemahannya ya, walaupun dia dianggap lebih tua, tetapi dia juga sebuah salinan dari naskah. Tentu naskah awalnya adalah Ibrani. Nah, oleh scholar disebut Forletz. Forletz itu adalah naskah rujukan dari Septuaginta, dan rujukannya bukan Masoret Text, tetapi pada Forletz. Demikian juga Masoret Text merujuk pada Forletz juga. Nah, pada ujungnya mereka akan bersumber pada naskah aslinya, autograf. Oke, nah sekarang kita coba ini bagaimana Yesus lebih mengutip LXS, walaupun juga dia bisa mengutip juga Targum dan naskah Ibrani. Nah, saya menunjukkan sebuah pernyataan dari Emmanuel Toff ini dalam bukunya Textual Criticism of the Hebrew Bible. Ini yang menarik, dia katakan gini, at the same time
the biblical quotation in the rabbinic literature also differ from time to time from Masoret text. Nah, ini pernyataan scholar kritik teks. Jadi pihak Yudaisme ya yang sangat mengagungkan Masoret teks dan juga beberapa Kristen yang memang sangat ekstrim membela Masoret teks akan diperhadapkan dengan data ternyata dari pihak rabbinik sendiri dalam mengutip Masoret teks justru berbeda. Dan dari waktu ada perbedaan dengan nata Masoret teks. Nah, ini yang menarik. Nah, ini beberapa contoh. Misalnya dalam Yesaya 1 ayat 1 dengan Genesis Rabbah pasal 13 ayat 1. Nah, ini beberapa contoh kutipan lainnya. Jadi sebenarnya Masoret teks pun tidak luput dari adanya perubahan-perubahan seperti itu. Untuk konkretnya, jadi karena ini skopnya banyak kalau kita bicara perubahan, bahkan kalau kita ambil tulisan scholar itu bahkan ratusan perbedaan-perbedaan antara Septuaginta, Masoret teks, apalagi juga dengan Samaritan Pentateuch. Saya ambil satu contoh adanya perubahan dalam Masoret teks. Itu dalam Ulangan pasal 32. Nah, dalam Ulangan pasal 32 ayat 8 ini, dalam naskah Masoret, ini tertulis Binei Yisrael atau anak-anak Israel. Sedangkan dalam naskah Septuaginta, itu Angelion Theos, malaikat Allah. Masoret itu adalah Bani atau anak-anak Israel. Nah, ini screenshot, saya ambil screenshot dari tulisan atau pernyataan dari polemikus Muslim. Saya sudah lupa siapa yang dia klaim seperti ini. Nah, ini namun faktanya dari kedua naskah ini ada beberapa perbedaan tekstual yang mengakibatkan tak hanya berbeda bahasa dan huruf saja, namun juga berbeda maknanya. Ya, memang ada perbedaan makna berkaitan dengan Ulangan 32 ayat 8. Jadi ini adalah salah satu contoh perubahan dalam Masoret teks. Nah, saya coba perlihatkan dulu bagaimana perbandingan beberapa versi Alkitab bahasa Inggris yang memilih Sons of God. Itu ada beberapa versi dan umumnya versi-versi yang lebih baru, khususnya seperti Revised Standard Version, New Revised Standard Version. Ini RSV dengan NRSV ini mereka lebih kritis, jadi lebih akomodatif atau lebih adaptif dengan temuan-temuan fragment scholars yang terbaru. Walaupun beberapa fundamental Kristen menganggap ini sudah liberal penerjemah ini. Tetapi kalau dari kacamata akademik, mereka ini memang lebih adaptif dengan penemuan-penemuan arkeologi. Jadi versi-versi ini yang seperti Revised Standard Version ini lebih memilih Sons of God. Sedangkan versi-versi lainnya, apalagi King James Version ya, yang kalau dalam Perjanjian baru lebih merujuk pada naskah-naskah Western text, Byzantium text yang menjadi Textus Receptus. Tetapi oleh versi-versi lainnya seperti NIV, mereka sudah tidak mengambil jalur seperti King James Version, tetapi mereka lebih merujuk pada manuskrip yang lebih tua dan itu lebih pada naskah-naskah Alexandrian. Nah, itu kita akan bahas dalam masalah kritik teks dalam Perjanjian Baru. Nah, kita kembali ke Perjanjian Lama. Dan masalah ini cukup memusingkan juga pihak rabbinik sendiri. Misalnya Rambam merasa ini sebuah
hal yang cukup membingungkan. Dan di sini dia katakan everybody accept it as authoritative for Ben Asher corrected it many times. Jadi ini Ben Asher salah satu versi Masoret Text ya, selain Ben Naftali, mereka melakukan perbaikan seperti itu. Tetapi perbaikannya seperti apa? Nah, kita lihat bagaimana motif perbaikan ini supaya kita perlu memahaminya. Immanuel Tov, perubahan-perubahan tekstual dalam Masoret Text itu disebut dengan istilahnya tikkun soferim atau correction of the scribe. Seperti, nah ini, recorded in the MM. Ini apa ini? Ini MM ini, double M, dalam tulisan ini diberi keterangan oleh Emetov. MM ini Masorah Magna. Lalu ada Masorah Parva. Kalau Masorah Magna ini aparatus, catatan kaki yang diletakkan di atas atau di bawah. Sedangkan Masorah Parva itu aparatus yang ditulis sebelah kiri atau kanan. Nah, jadi koreksi dilakukan itu mereka mencatatnya apa yang dirubah di aparatusnya, apakah di atas atau di samping. Jadi apa sebenarnya yang mereka koreksi? Nah, ini penting sekali. Kita coba lihat bagaimana kajian dari Immanuel Tov untuk studi kasus Ulangan 32 ayat 8. Nah, di sini dia menuliskan kajiannya dalam naskah Masoret disebut Sons of Israel. Tetapi dalam Dead Sea Scroll itu tertulis The Sons of God. Nah, ini 4Q Deo ini adalah kode untuk fragmen atau naskah dalam Qumran, naskah Qumran atau Dead Sea Scroll. Jadi naskah Qumran atau Dead Sea Scroll itu ada kemiripan dengan Septuaginta. Kalau Septuaginta itu Angelion of Theos atau malaikat Allah. Sedangkan kalau untuk Dead Sea Scroll itu anak-anak Allah. Nah, sangat kontra atau berbeda sekali dengan naskah Masoret, Sons of Israel atau anak-anak Israel. Nah, kajian oleh Immanuel Tov ini semacam upaya oleh para penyalin untuk mencoba menghilangkan kesulitan atau kesukaran. Karena penyebutan kata anak Allah itu sepertinya agak sulit diterima. Karena di sini sepertinya anak Allah itu banyak dan mereka membatasi, ada di batas-batas dari wilayah kekuasaan orang-orang Israel. Nah, itu dalam pengertian literalnya seperti itu. Jadi karena hal itulah mereka sulit mengatakan demikian. Sepertinya misalnya di daerah wilayah Manasye, wilayah Yehuda, wilayah Benyamin itu ada penjaga-penjaganya sendiri, atau malaikat-malaikatnya sendiri. Nah, ini yang sulit diterima oleh para penyalin Masoret, lalu mereka menggantinya menjadi anak-anak Israel. Nah, ini memang dalam kajian yang lebih komprehensif sebenarnya ini agak anakronisme kalau merujuk pada anak-anak Israel. Karena saat itu belum sampai pada pembagian-pembagian wilayah anak-anak Israel. Nah, dalam penjelasan beberapa skolar sebenarnya tidak harus dipaksakan menjadi son of Israel. Jadi tetap menggunakan son of God yang oleh scholar dianggap naskah aslinya itu, teks aslinya, son of God, itu sebenarnya tidak ada masalah. Ada beberapa cara menafsirkan. Itu pertama,
Son of God itu tidak harus diartikan literal, anak-anak Allah atau malaikat-malaikat Allah. Tetapi itu adalah simbol atau bahasa simbolis untuk para penguasa-penguasa lokal. Nah, itu kita bisa lihat dalam beberapa revisi lainnya, beberapa penguasa lokal itu bisa disebut Elohim. Kalau nggak salah itu di Mazmur 22 ya, kalau saya nggak salah, yang sebenarnya lebih merujuk pada para hakim-hakim. Itu bisa disebut sebagai anak-anak Allah. Dan ada beberapa contoh lainnya. Bahkan Musa sendiri disebut juga Elohim. Maupun dalam pengertian dia menjadi seperti Elohim atau menjadi wakil Elohim kepada Harun atau kepada orang-orang Israel. Jadi ini sebenarnya bisa ditafsirkan untuk seperti itu tanpa harus mengganti jadi Son of Israel. Tetapi oleh para penyalin ini dirasa agak sulit menerima kata Son of God. Mereka menggantinya menjadi Son of Israel. Nah, apa sebenarnya maksud perubahan-perubahan itu? Jadi sebenarnya perubahan itu upaya untuk menghilangkan penyebutan-penyebutan atau hal-hal yang berkaitan dengan Tuhan yang dianggap sepertinya tidak pantas. Nah, tetapi poin yang penting di sini seperti dalam tulisan River. River ini salah satu scholar perjanjian lama, buku-buku tafsirannya ini menjadi salah satu textbook yang sangat sering dipakai jadi rujukan oleh para mahasiswa teologi ya untuk komentari kitab-kitab perjanjian lama termasuk Pentateuch. Nah, di sini dia katakan theological clauses, nah ini bahasa lainnya interpolation atau perubahan, are surprisingly few. Sebenarnya hanya sedikit. Nah, walaupun yang istilahnya itu disebut tikum sovereign. Karena koreksi itu sebenarnya mempermulus hal-hal yang berkaitan dengan masalah antropomorfisme. Ini istilah yang biasa dipakai bahasa-bahasa politis untuk digunakan kepada Tuhan. Dan misalnya tangan Tuhan, mata Tuhan, itu kan kalau secara literal, wah masa Tuhan punya tangan, punya mata dan sebagainya. Tetapi itu adalah salah satu bahasa antropomorfisme untuk menggambarkan bagaimana kita bisa mengerti kebenaran Tuhan itu. Jadi kalau seperti tangan Tuhan berarti semacam kuasa dia dalam memelihara dan sebagainya. Kemudian mata Tuhan, nah berarti bisa dimaknai bahwa Tuhan sedang mengawasi. Nah, digunakan mata Tuhan. Nah, oleh penyalin para masora itu dicoba dipermulus sehingga seperti kata Son of God dirasa agak gimana ya kalau menyebut anak-anak Tuhan, lalu digantilah menjadi anak-anak Israel. Sebenarnya contoh yang paling praktis itu sebenarnya kata Yod-He Wav-He yang dalam beberapa teks diperhalus diganti menjadi Adonai. Nah, itu bisa ditemukan perubahan itu dengan membandingkan naskah Dead Sea Scroll. Begitu bandingkan Dead Sea Scroll, ternyata tertulis Yod-He Wav-He. Tetapi dalam naskah Masoret tertulis Adonai. Nah, itu karena memang mereka merasa sangat sertal sekali nama Yod-He Wav-He itu. Bahkan menyebutnya mereka nggak sembarangan. Lalu digantilah Adonai atau diganti dengan Hashem. Jadi di sini sebenarnya kita sudah dapat poinnya. Masoret teks para penyalin itu tidak luput dari perubahan-perubahan. Tetapi perubahan seperti apa?
Yaitu perubahan-perubahan sebenarnya punya maksud untuk mempermulus hal-hal yang dirasa sulit, terutama yang berkaitan dengan kekudusan nama Allah. Lalu gantilah Yod-Heh-Wav diganti menjadi Adonai, kemudian kata anak-anak Tuhan diganti menjadi anak-anak Israel. Tetapi sekali lagi, perubahan-perubahan yang signifikan itu tidak ada. Bahkan di sini dikatakan oleh Difford, surprisingly few, sangat sedikit hal seperti itu. Oke, sekarang kita coba melihat kaitannya dengan tuduhan tahrif. Tuduhan tahrif, saya coba membaginya menjadi dua kelompok utama, yaitu tuduhan yang sifatnya non-substansial dan substansial. Yang tidak substansial seperti apa? Misalnya kontradiksi kisah antar ayat pornografi, kisah-kisah dosa dalam Perjanjian Lama, dan beberapa lainnya. Kenapa tidak substansi? Karena kalaupun ada kontradiksi, kalaupun ada, tidak menjustifikasi sistem teologi Islam. Nah, berbeda dengan hal yang substansi. Oke, sebelum saya menjelaskan lebih lanjut ini, kita lihat dulu ilustrasi berikut ini. Nah, ini ilustrasi tuduhan tahrif berkaitan juga dengan justifikasi atas posisi teologi Islam. Nah, ini penting sekali supaya kita bisa memahami tahrif itu berada di mana dalam konteks makronya. Nah, saudara-saudara kita Muslim punya pemahaman bahwa Islam berada dari jalur Ismail, jadi sama-sama keturunan Abraham. Sedangkan kekristenan maupun Yudaisme itu dari jalur keturunan Ishak. Tetapi semua berujuk pada Abraham. Maka ini agama ini, ketiga agama disebut agama Abrahamic faith. Nah, tapi masalahnya dalam tanah kita bisa lihat tidak ada pengajaran tentang kenabian dari Ismail maupun keturunan Ismail. Sama sekali tidak ada. Bahkan termasuk keutamaan bangsa Arab. Memang ada disebut bangsa Arab beberapa kali. Dan ini sudah pernah dibahas beberapa waktu lalu. Dan debat berbalasan lewat YouTube channel dengan Menam Ali. Masalah Arab. Tetapi tidak satupun yang mengindikasikan bahwa adanya wahyu dari Yod-Heh-Wav kepada bangsa Arab. Oke, jadi di sini dari perspektif tanah atau Perjanjian Lama sama sekali tidak menjustifikasi Islam. Maka satu-satunya cara supaya eksistensi Islam ini yang mau membangun benang merah dengan tanah itu bisa terpenuhi jika tanah sudah dipalsukan. Nah, makanya tidak heran itu salah satu tuduhan yang paling sering, Alkitab sudah dipalsukan. Nah, kalau begitu, untuk menjustifikasinya, maka yang dimaksud palsu itu adalah teks-teks yang berdampak langsung pada eksistensi Islam itu sendiri. Nah, kita kembali ke pembagian tadi. Mari kita lihat substansinya. Contoh, tema utama ayat-ayat yang dirubah. Ini yang tuduhan yang substansi. Misalnya, anak yang akan dikorbankan seharusnya Ismail. Diubah menjadi Ishak. Nah, ini katanya terjadi perubahan. Nah, Menam Ali pada beberapa webinar lalu mencoba membantah ini. Bahkan dia mencoba mengecilkan data dalam Dead Sea Scroll yang menyebut kata Ishak. Nah, ini sayang sekali dia tidak memberi penyajian yang lengkap berkaitan dengan Dead Sea Scroll.
Jadi poin dia bahwa kata Ishak itu tinggal ditambahkan oleh penyalin berikutnya. Jadi anak tunggal yakni Ishak itu adalah tambahan. Nah, ini dia coba samakan seperti terjemahan Depak untuk Quran yang menulis dalam kurung, misalnya Ismail, itu tambahan. Jadi Ali beranggapan begitu, bahwa kata Ishak yang ada dalam scroll, termasuk juga dalam kitab-kitab teks-teks tradisi lainnya, itu adalah tambahan. Kenapa dianggap? Karena setelah dia telusuri, katanya di scroll itu yang menyebut Ishak itu bukan teks Torah, tetapi naskah-naskah Pseudepigrapha. Kalau nggak salah kitab Tobit ya, saya nanti cek lagi. Kitab Tobit yang menulis itu. Tetapi dalam perjanjian lama tanah itu tidak ada. Ya, bayangkan Ali membangun kesan seperti itu. Tanah dalam Dead Sea Scrolls tidak mencantumkan Ishak. Nanti kemudian di naskah-naskah berikutnya, Septuaginta, Masoret baru menambahkan Ishak. Karena di Dead Sea Scrolls dalam tanah data-data berkaitan dengan Pentateuch itu tidak mencantumkan nama Ishak. Nah, coba saudara-saudara sekalian menganalisis ini. Ini sebuah manipulasi tingkat tinggi menurut saya. Kenapa? Karena ternyata naskah-naskah Pentateuch, khususnya Taurat, itu memang tidak lengkap dalam Dead Sea Scrolls. Hanya dalam bentuk fragmen-fragmen, yang lainnya hilang atau rusak. Termasuk teks yang menyebut tentang pengorbanan Ishak itu, tentang anak yang akan dihubungkan Abraham. Tidak ada. Jadi bukan karena teksnya ada, lalu di situ nama Ishak nggak ada. Bukan. Ya memang teks itu tidak ada, fragmennya nggak ada. Yang lengkap itu hanya kitab Yesaya. Itu golongan yang lengkap. Mazmur juga cukup banyak. Tetapi untuk kitab-kitab Torah itu tidak lengkap. Nah, ini Ali mencoba memberi kesan seperti itu. Nah, ini kita perlu hati-hati. Nah, naskah Ishak itu, teks Ishak, kata Ishak itu bukan cuma di Dead Sea Scrolls, di Pseudepigrapha itu, tetapi kita punya bukti kumulatif, yaitu ada dalam dalam Septuaginta, ada dalam Targum, ada dalam Samhitan Pentateuch, bahkan dalam Peshitta. Jadi kalau Peshitta dia sudah agak belakangan ya. Jadi semua menunjuk pada Ishak, data tekstualnya. Apalagi kalau kita tambah dengan penulis seperti Philo, Josephus, para di data di Talmud, tulisan Bapak Gereja, semua Ishak. Nah, mana bukti ada perubahan seperti itu? Kemudian, data-data yang berkaitan dengan pengajaran tentang keutamaan Arab dan sebagainya, atau tentang adanya wahyu kepada nabi yang berasal dari keturunan Ismail, tidak ada. Jadi inilah semi-poin substansial. Nah, kalau kita coba kembali lagi tadi ke pembahasan kita sebelumnya dengan adanya perubahan di Masoret teks, dan kita bisa kembali lagi adanya upaya perubahan dalam naskah Septuaginta, semua itu tidak punya pengaruh terhadap konsep tuduhan tahrif tadi. Adanya perubahan dari sons of God menjadi anak-anak Israel, dari kata seperti itu tidak ada pengaruhnya. Demikian juga masalah perubahan dari kata Parthenos menjadi Nianis oleh Aquila dan Theodotion, tidak ada pengaruhnya. Nah,
Ini kadangkala kalau kita tidak memahami konteks makronya, kita akhirnya terpancing hal yang saya menganggap itu hal yang tidak substansi. Jadi sekali lagi, kalau saya bagi ini, bagian di kiri ini kita sering menjawabnya. Tapi sekali lagi, bagian kiri ini sama sekali tidak menjustifikasi. Kalaupun tuduhan itu benar. Berbeda kalau sebelah kanan. Sebelah kanan ini seperti tentang perubahan nama Ismail menjadi Ishak dan sebagainya. Kisah Abraham ke Mekah itu tidak ada. Walaupun Ali berupaya mencoba mencari celah tentang perjalanan Abraham ke Negeb yang katanya itu ke arah selatan ke Mekah. Padahal tidak seperti itu konteksnya. Saya sudah ulas itu di Facebook. Mungkin kita bisa bahas dalam pertemuan-pertemuan berikutnya. Jadi sekali lagi, adanya perubahan dalam naskah Septuaginta maupun naskah Masoret itu adalah perubahan-perubahan yang tidak signifikan dalam konteks tuduhan tahrif tadi. Dan ini salah satu referensinya saya tampilkan tentang nama Ishak yang ada dalam Masoret teks, Septuaginta, Desikol, termasuk dalam Targum. Semuanya menyebut Ishak. Nah, pihak Yahudi sendiri, Rambam, menolak tuduhan dari pihak Muslim pada masanya. Jadi sebenarnya kekristenan dengan Yudaisme kompak, sama-sama solid menolak tuduhan perubahan yang terjadi dalam tanah atau perjanjian lama. Kalaupun ada semacam konflik antara Yudaisme dengan Kekristenan, misalnya kata hal alma dengan Parthenos, sekali lagi itu tidak punya pengaruh apa-apa terhadap substansi dari tuduhan tahrif. Dan sebagai penutup, walaupun memang ada upaya beberapa kaum Masoreh yang mencoba mempermulus beberapa hal yang sulit berkaitan dengan nama Allah, tetapi secara majority, secara umum, mereka sangat teliti dan sangat hati-hati. Bahkan mereka menghitung jumlah ayat-ayat yang diterjemahkan. Nah, ini salah satunya ditulis oleh scholars F.E. Bruce, The Book of Imperkament. Mereka menghitung apa yang sudah diterjemahkan dalam naskah-naskah yang ada. Oke, saya kira demikian. Terima kasih. Terima kasih Pak Jimmy. Suatu deliver yang sangat baik saya rasa. Jadi teman-teman jangan ada fanatisme terhadap satu teks ya teman-teman kekristenan. Jangan jadi seperti polemikus Muslim. Jadi teman-teman jangan ada menganggap satu teks dari Alkitab itu adalah lebih otoritatif atau lebih eksklusif dari yang lain. Kita bisa menggunakan semuanya. Baik, sekarang sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab, jangan lupa BPJS-nya, berkati pelayanan kami dengan jempol dan subscribe-nya. Teman-teman, kita juga anjurkan bagi teman-teman yang mendengarkan acara ini, silakan mengkaji kebenarannya dan menilainya masing-masing ya. Oke, sekarang di layar masing-masing sudah ada akun dari Pak Jimmy Jeffrey, akun YouTube-nya Apologia Historia, dan ada QR code di sebelah kiri, bisa scan untuk bergabung bersama dengan Pak Jimmy Jeffrey di channel YouTube-nya. Teman-teman juga bisa ikutin, ada ibadah raya di Keluarga Iman Rasuli bersama dengan Jemaat GCC setiap hari Minggu pukul 8.45 waktu Indonesia Barat. Dan juga setiap hari ada baca Alkitab dari Senin sampai dengan hari Sabtu pukul 10 malam bersama dengan saudara Yusuf Andrew. Dan juga teman-teman bisa bergabung dengan kami di Keluarga Iman Rasuli untuk mengikuti pengajaran-pengajaran dari Keluarga Iman Rasuli lainnya. Dan untuk pengajaran utama dari Pak Deki Ngadas, sudah memasuki triwulan yang kelima, dan juga minggu depan telah masuk ke sesi ke-30, pengantar ke dalam surah Yakobus. Teman-teman bisa mengikuti semua pengajaran dari Pak Deki Ngadas. Silakan bergabung dengan kami untuk mengikuti sesi pengajaran dari triwulan pertama secara online.
Next slide. Bagi teman-teman yang terpanggil untuk kuliah teologi dengan gelar STH Strata 1, bisa mendaftarkan ke STT Raja Wali Alstamar Indonesia. Di layar masing-masing juga sudah ada QR code-nya untuk bergabung dengan STT, dan juga telah ada kontak person yang bisa dihubungi. Teman-teman yang terpanggil silakan untuk menghubungi nomor ini dan bergabung dengan STT RAI Batam. Dan juga untuk ATC singkat ya, jadi ada training apologetika bersama dengan Pak Gracia Pelo, Dr. Tri Harnanto dengan Pak Didi Budi juga ada mengajar di sana. Ini programnya cuma 1 hari, tanggal 8 Oktober, jam 9 pagi sampai jam 9 malam diadakan di Jakarta, di Lenteng Agung. Bagi teman-teman yang mau mendaftarkan, ada kontak person Pak Jusah, silakan hubungi ke kontak person tersebut dengan biaya 300.000, tapi teman-teman telah mendapatkan makanan, coffee break, dan buku 3 dari buku apologetika Pak Gracia Pelo, dan jumlahnya ini sudah melebihi dari kontribusi yang dibayarkan. Dan bagi teman-teman yang mungkin keberatan atas biaya atau mungkin ada kendala dengan biaya, bisa langsung menghubungi, nanti akan disubsidi dengan kontribusi yang lebih sedikit, atau mungkin bisa dibantu. Yang penting teman-teman mau mendaftarkan dan mengikuti pengajaran. Next slide. Teman-teman yang mau mendapatkan kaos kaligrafi bahasa Arabik, desainnya Pak Gracia Pelo, atau buku-buku apologetika dari Pak Gracia Pelo, terutama ini buku yang paling baru yang telah selesai, membungkam bidak-bidak dari Pak Gracia Pelo, bisa dipesan di Tokopedia _Inyo Manis. Dan dari keluarga Iman Rasuli ada mendesain beberapa kaos ya, yang dengan desain yang lebih segar, lebih baru. Teman-teman juga bisa mendapatkan dengan cara PO ya, purchase order. Bisa tertera size-nya, ada untuk ininya juga, dan warna-warnanya bisa dipesan di sini. Dan ini dikerjakan berdasarkan pesanan. Jadi teman-teman pesan dulu apa mau size-nya, baru kita kerjakan. Dan beragam dari desain-desain di keluarga Iman Rasuli bisa dilihat di https://1link.com/Kirstore strip store ya. Dan juga di dalam dari keluarga Iman Rasuli Shop ini terdapat berbagai toko-toko merchandise yang telah bergabung dengan kami, seperti Pak Gracia, Pak Deki, STT, dan yang lain-lain juga telah ada di dalamnya. Nanti kami akan tunjukkan, dan teman-teman bisa memilih salah satu desain, baik di kaos, di topi, atau di kartu, mungkin juga di gelas ya. Jadi ini dukung pelayanan kami. Semua penghasilan yang kami dapatkan akan kami gunakan untuk kepentingan pelayanan di keluarga Iman Rasuli. Next slide. Dan bagaimana cara bergabung dengan kami? Bisa melalui Zoom, yaitu di www.imanrasuli.com, atau melalui satulink.com/kir, atau mungkin bisa di-scan melalui QR code yang telah tertera di layar sebelah kiri untuk Telegram KIR di t.me/keluarga Iman Rasuli, dan sebelah kanan bawah itu untuk join dengan kami di website. Baik, sekarang kita masuk ke sesi selanjutnya, sesi tanya jawab. Silakan dibacakan pertanyaan telah masuk oleh Saudara Rocky. Silakan, Bro. Ya, terima kasih. Ada pertanyaan dari Pak Winando Pandiangan. Sebentar, Rocky, Pak Jiminya. Belum ya? Ya, oke, kita tunggu sebentar. Oke, silakan. Oke, sudah siap Pak Jimmy? Ya. Pertanyaan pertama dari Pak Winando Pandiangan. Shalom, izin bertanya, apakah ada kemungkinan untuk LAI menggunakan LXX sebagai sumber materi dalam terjemahan Alkitab LAI? Karena dirunut dari sejarahnya, LXX jauh lebih tua ketimbang Kitab Masoret dan adalah
kali pertama dari kitab-kitab Ibrani setelah Pentateuch. Silakan Pak. Pak Jimmy sepertinya belum Ya. di-unmute. Oh ya, sorry, langsung jawab ya. Iya. Ya, silakan Pak. Kirain masih ada pertanyaan lagi. Oke, untuk masalah pertanyaan tadi, memang dari sejarah gereja awalnya memang lebih cenderung pada naskah Septuaginta, dan memang dalam sejarah saudara-saudara kita di Ortodoks lebih banyak merujuk pada Septuaginta, dan itu tidak masalah sebenarnya karena itu sebuah warisan sejarah gereja, karena penggunaan Septuaginta begitu luas sejak abad pertama sampai ke abad-abad berikutnya. Tetapi dari perspektif akademik, walaupun memang Septuaginta dari sisi manuskripnya, kodeksnya lebih tua daripada kodeks seperti tadi, kodeks Aleppo atau Leningrad, itu lebih tua dibanding kodeks Vatikanus, tetapi memang dari perspektif akademik ya, tetap Septuaginta itu adalah sebuah terjemahan. Sehingga karena dia sebuah terjemahan, maka para sarjana kritik teks lebih cenderung memilih pada Masoret teks karena dia adalah naskah Ibrani yang sama seperti naskah asli yang ditulis dalam bahasa Ibrani dan Aramik. Walaupun demikian, jadi sekali lagi itu sebuah kecenderungan alami di dunia akademik, lebih memilih pada bahasa yang sama dengan bahasa aslinya. Walaupun demikian, para scholar tidak begitu saja mengambil rujukan pada Masoret teks, tetapi akan dibandingkan dengan naskah-naskah lainnya, terutama untuk teks-teks yang perbedaan. Misalnya seperti kata Ka'ari dan Ka'aru, itu tentang Mazmur yang menuliskan tentang penyaliban Yesus, yang satu menganggap itu teksnya itu berbicara tentang tangan Yesus yang ditusuk, sedangkan yang satunya lagi itu hanya menggambarkan sebuah persamaan dengan seperti singa, like a lion. Nah, tetapi akhirnya dari naskah-naskah yang tua seperti Septuaginta termasuk Dead Sea Scroll itu lebih mendukung pada pengertian bukan like a lion, tetapi jari itu ditusuk, maka para sarjana lebih mengambil kata seperti itu yang berbeda dari naskah Masoret. Contoh lagi, seperti tadi sudah saya paparkan tentang Ulangan 32 ayat 8. Digunakan kata sons of God, bukan son of Israel seperti naskah Masoret. Nah, ini khususnya oleh terjemahan-terjemahan modern yang memang kritis peka dengan penemuan-penemuan fragmen seperti Revised Version, European Standard dan sebagainya. Jadi sekali lagi, kenapa memilih Masoret teks? Karena secara akademik itu adalah bahasa yang digunakan sama dengan bahasa asli dari kitab suci itu sendiri. Ya, seperti itu. Terima kasih Pak Jimmy. Ada pertanyaan berikutnya dari Pak Jim STG. Izin tanya Pak Jimmy, apakah naskah Ibrani yang menjadi rujukan Septuaginta masih ada hingga sekarang? Lalu buku apa untuk belajar tema malam ini Pak? Terima kasih. Silakan Pak Jimmy. Oke, jadi rujukan Septuaginta pada naskah Ibrani itu oleh scholar itu disebut forlage yang jelas originalnya bahasa Ibrani dan Arami, karena memang kitab tanah perjanjian lama ditulis dalam bahasa Ibrani
dan beberapa bagian dalam kitab Daniel ditulis dengan Aramik. Apakah masih ada? Sampai saat ini memang secara data lengkap itu belum ditemukan, tetapi dari kajian sarjana itu bisa diduga beberapa teks-teks dianggap sebagai rujukan dari LXX. Referensinya itu dalam naskah-naskah Qumran. Jadi di naskah-naskah Qumran ada beberapa teks yang Ibraninya lebih merujuk pada Septuaginta dibanding Masoret teks. Jadi teks Ibrani yang ada dalam Dead Sea Scroll lebih merujuk pada Septuaginta dibanding Masoret, maka itu oleh scholar diduga adalah forlage-nya atau rujukan dari Septuaginta. Walaupun di Dead Sea Scroll itu tidak secara utuh, karena Dead Sea Scroll juga bisa merujuk pada naskah yang lebih tua. Jadi sekali lagi tidak bisa ditemukan secara utuh seperti apa, tetapi hanya bisa diduga beberapa teks-teks dari Dead Sea Scroll yang dianggap sebagai forlage dari LXX. Ya. Kemudian pertanyaan yang berikut tentang referensi apa yang digunakan dalam kajian-kajian ini. Saya paling banyak merujuk pada tulisan Emmanuel Toff, Textual Criticism of the Hebrew Bible, itu terbitan dari Fortress, Minneapolis, tahun 2001. Dan ini buku semacam buku pegangan untuk masalah kritik teks. Kalau kita coba paralelkan, sejajarkan, dia sejajar dengan Bruce Metzger untuk kajian kritik teks Perjanjian Baru. Buku Metzger, The Text of New Testament, itu jadi buku wajib ya untuk belajar kritik teks, sama seperti tulisan Emmanuel Toff. Nah, kemudian ada buku-buku tambahan lainnya, misalnya buku yang agak lama, F.E. Bruce, The Books and Perkament, dan kemudian buku yang membahas tentang perdebatan The Canon Debate yang ditulis, dikompilasi oleh Lee McDonald and James Sanders. Dan ada beberapa buku-buku lainnya untuk tambahan-tambahan kecil lainnya. Ya, demikian. Terima kasih Pak Jimmy. Pertanyaan berikutnya dari Ibu Maya. Shalom Pak Jimmy. Ada dua teolog yang ahli dalam bahasa Ibrani dan Yunani. Katakanlah mereka bernama Mr. A dan Mr. B. Keduanya sama-sama sedang menerjemahkan Alkitab. Yang membuat saya bingung adalah salah satu dari beliau, Mr. B itu mengatakan bahwa Mr. A itu menerjemahkan dari Masoretic text yang tidak valid. Apakah pendapat Pak Jimmy terhadap masalah ini? Mungkin pandangannya Pak Jimmy ya. Silakan Pak. Saya kira itu sudah bagian dari pembahasan tadi, yang dianggap Masoretic tidak valid yang bagian mananya. Jadi sekali lagi kita tidak boleh langsung menggeneralisir Masoretic tidak valid. Saya kira tidak seperti itu ya untuk pendekatan akademik. Yang tidak validnya bagian mananya dan dasarnya apa. Nah, jadi kalau ada yang langsung menilai begini, saya menilai dia tidak pendekatan akademik murni, tetapi dia sudah lebih cenderung bias dengan perspektif dia atau semacam sistem teologi yang dia sudah bangun. Nah, itu sama seperti ada teologi yang mengagungkan Western text, Dissentum text, lalu dia menolak Alexandrian text karena dianggap itu yang paling valid. Nah, sekali lagi itu juga kita tidak boleh pendekatan yang seperti itu. Jadi saya kira tidak tepat kalau berpendapat demikian. Ya, terima kasih Pak Jimmy. Ini Pak Winando bertanya lagi. Memang agak mungkin ini bukan pertanyaan ya.
Ada lagi, bisa sampai jam berapa Pak Jimmy? Pertanyaannya sih sudah habis. Barangkali ada yang mau bertanya, masih ada yang mau bertanya. Oh, cukup ya. Oh, ini ada masuk pertanyaan Pak Jimmy. Oh iya, terakhir aja ya. Terakhir ya. Iya ya. Dari Bartolomeu, izin Pak Jimmy tentang tikune soperim. Hal apa saja yang melatar belakangi kejadian atau tindakan ini? Kenapa? Yang kedua, kenapa Islam selalu mencoba mengkritik teks Alkitab sementara Injil-Injil seperti Thomas, Injil Bartolomeus, dan Injil Barnabas ditelan bulat-bulat? Silakan Pak Jimmy. Oke. Apa yang melatar belakangi? Tadi sebenarnya saya sudah sempat jelaskan. Latar belakangnya itu semacam ada upaya melindungi kekudusan nama Allah, kekudusan tentang eksistensi Allah dalam penggunaan teks-teks atau narasi yang berkaitan dengan Allah. Jadi kata misalnya tadi ya, seperti kata Yod He Waf He, karena saking mereka begitu mensakiti itu, yang menyebut saja mereka tidak berani, maka mereka menggantinya menjadi Adonai. Yang sebenarnya itu hanya dalam tataran pengucapan, tetapi akhirnya masuk dalam teksnya. Yang tadinya tertulis YTHV, kemudian diganti jadi Adonai. Lalu tadi, kata Sons of God, itu kemudian diganti menjadi Bnei of Israel. Jadi penggantian itu untuk semacam melindungi kekudusan nama Allah. Jadi itu motivasi yang utama. Motivasi selain itu saya belum menemukan motivasi lainnya, tetapi motivasi yang banyak berkaitan dengan nama Allah. Kemudian kalau untuk koreksi-koreksi lainnya lebih banyak sih pada koreksi-koreksi tekstual saja, dan itu akhirnya hanya karena kesalahan penyalinan. Jadi pada penyalin berikutnya dicoba diluruskan kembali. Oke, nah kemudian yang pertanyaan berikut, kenapa pihak saudara-saudara kita Muslim selalu menggunakan Injil-Injil tadi? Nah, itu penggunaan yang Injil-Injil seperti tadi sebenarnya jadi jadi rancu. Kenapa? Karena kalau kita pelajari Injil-Injil tersebut justru banyak menulis tentang sisi keilahian Yesus. Nah, ini menarik kan? Tetapi dalam perspektif pemahaman sinkretistik dengan gnotisisme. Jadi mereka justru banyak yang menolak aspek kemanusiaan Yesus, lalu sangat meninggikan nama Yesus, meninggikan Yesus. Nah, misalnya dalam Injil seperti Injil Petrus, mereka menolak kematian Yesus karena mereka menganggap, wah, masa Tuhan bisa mati. Nah, ini saking mereka begitu mengakukan nama Yesus, meninggikan dia, sehingga menolak aspek kemanusiaannya. Nah, pemahaman yang seperti ini ada dalam ajaran doketisme. Itu doketisme oleh skolar ada yang menyebutnya sebagai protognostik, yang sudah dikritik oleh Rasul Yohanes. Jadi mereka memahami keilahian Yesus walaupun memang berbau gnostisme. Nah, kalau saudara-saudara kita mengambil rujukan dari kitab-kitab apokrif, maka justru aneh, karena beberapa bagian justru meninggikan Yesus. Dan akhirnya yang terjadi, sebenarnya mereka tidak menelan bulat-bulat apa yang ada dalam Injil apokrif, tetapi mereka hanya mengambil beberapa bagian yang dirasa cocok dengan pengajaran mereka. Misalnya tentang penolakan atas peristiwa penyaliban Yesus. Itu dianggap cocok dalam Injil apokrif. Seperti dalam tulisan Basilides, Kerentius, dan lain-lain.
juga the great offset bahwa Yesus tidak disalib. Tetapi sekali lagi kita perlu tegaskan ke mereka bahwa Injil-Injil apokrif itu adalah produk belakangan, nanti muncul di abad kedua, ketiga, dan seterusnya. Dan itu adalah hasil sinkretisme antara kekristenan dengan gnostisisme. Sehingga rujukan-rujukan yang ada di situ data-datanya tidak valid. Tetapi lebih tendensius karena pengaruh gnostisisme seperti itu. Nah, saya kira ini bisa diperdalam dalam pembahasan mengenai Injil apokrif. Mungkin dalam beberapa webinar ini kita banyak berbicara tentang Perjanjian Lama, tentang tanah. Pada pertemuan berikut kita bisa masuk ke Dead Sea Scroll tentang naskah-naskah Qumran yang sebenarnya saya sempat juga sedikit jelaskan tentang webinar Ali beberapa waktu lalu membahas tentang nama Ishak dalam Dead Sea Scroll. Nah, ini mungkin kita bisa bahas kupas dalam pertemuan minggu depan. Ya, demikian. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Jimmy. Terima kasih Pak Rocky telah membacakan pertanyaannya. Seperti biasa, pesan kami, rendahkan hati, jangan berhenti belajar. Bagi teman-teman Kristiani yang masih sering memperdebatkan apakah Alexandrinus Text, Vaticanus Text, apakah Byzantine Text atau Masoretic Text atau Septuaginta, yang mana yang lebih otoritatif, lebih eksklusif, saya rasa sudah saatnya untuk dihentikan. Karena semua teks itu tidak mengurangi keimanan kita kepada Kristus. Semua teks itu juga kita bisa lihat Kristus di dalamnya. Jadi berhentilah supaya jangan ada adu domba atau yang semacam polemik-polemik yang timbul akan perdebatan-perdebatan tersebut. Kami menganjurkannya seperti itu ya. Seperti Yesus bersabda, hal kerajaan surga seumpama orang yang menabur benih yang baik di ladangnya. Jadi teman-teman yang sesama pengerja dari ladang Tuhan, silakan menaburkan benih-benih yang baik dan biarkanlah ilalang dan tumbuh bersama dengan gandum pada waktunya menuai. Jadi jangan ada lagi adu domba, kami harapkan seperti itu. Baik, kita sekarang sudah di penghujung acara. Sebelum kita tutup, ada yang mau disampaikan lagi Pak Jimmy? Ya, saya kira sudah cukup. Baik. Terima kasih Pak Jimmy. Kita undang dalam kasih Bu Maya Nur dari WAFM untuk menutupnya dalam doa. Silakan Kak Maya. Iya. Tuhan terima kasih. Malam ini kami boleh dicerahkan, kami diajar. Terima kasih Tuhan. Engkau perlengkapi kami dengan pengetahuan-pengetahuan yang baru. Kiranya Tuhan memberkati hamba-Mu Pak Jimmy dalam pelayanannya, dalam pengajarannya.